Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada Bapak Ibu untuk kesempatan kedua. Karena kesempatan pertama kemarin itu video yang pertama itu kita membahas perencanaan SKP 2022. Nah, untuk video kali ini eh, saya akan selaku bagian dari kurikulum bidang SKP, PKG, dan penilaian eh, diberikan tanggung jawab untuk menjelaskan tentang dari perencanaan sampai dengan realisasi SKP 2023. Berikut ini share dulu Bapak Ibu ya, filenya, ya, file SKP 2023. Ntar share dulu. Nah, ini tampilannya. Kita ke pertama, kita langsung aja yaitu kita ke koper dulu. Koper nanti ini adalah kopernya seperti biasa, tampilannya setiap tahun. Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru, prestasi penilaian kerja, sini pegawai negeri sipil atau juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini di sini juga tampilannya sama saja, cuma nanti yang berbeda ada tambahan NIP 3K. Nah, jadi di sini tergantung dari perubahannya di sini. Nah, kita lihat jabatan fungsional, unit kerja, periode penilaiannya sudah terpampang. Di sini pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Pendidikan, SMP Negeri 11 Banjarbaru tahun 2022. Karena kan kita SKP 2022. Kita ke bagian data dulu Bapak Ibu. Jadi data. Nah, di sini data berarti Bapak Ibu tinggal ketik aja di sini. Ini kan contohnya ini saya ya. Jadi contohnya saya seperti ini. Dulu agak lambat. Nah, ini Zaidun Arifin, lanjutkan NIP 1980 1980 01 12 1980 1201 1980 12 bulan 12 tanggal 1 2009 031 006. Nah, penata tingkat 1, penata tingkat 1 3D ya. 3D, maaf kecil, 3D 1 April baru 1 April 2022. 1 April 2022. Jabatan guru muda, SMP 11 Banjarbaru. Untuk kepala sekolah tidak perlu diubah, ini sudah kita inputkan seperti ini. Bagian kurikulum, Pak Said Fahmi Alkap, terus ini beliau sudah beliau pembina 4A 1 April 2012, kepala sekolah jabatannya guru madya, SMP Negeri 11 Banjarbaru. Untuk penilai, karena kita jabatan fungsional tertentu, ini Kabid Pembinaan SMP Bapak Alamsah, beliau sudah kita inputkan. Dari bagian kurikulum juga pembina 4A 1 Oktober. Nah, jadi di sini tinggal Bapak Ibu melihat ke sebelah sini. Nah, jadi sini yang dirubah, apakah nanti di sini mengubah pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, tidak usah diubah, Dinas Pendidikan tidak usah diubah. 11 tahunnya 2022, periodenya 1 Januari 2000 Desember 2022. Nanti akan di sini terlink ke koper. Nah, di koper. Nah, seperti ini. Bapak Ibu ya, sudah lanjutkan. Nah, tidak ada perubahan
Nanti yang seperti di video yang pertama itu, bahwa yang perlu perubahan itu adalah nanti yang di sini. Nah, data B3 bahwa oh jenis pegawainya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Bapak Ibu, atau pegawai negeri sipil. Karena kan ASN terbagi dua ASN, PNS dan P3K. Jadi di sini makanya di sini tertampil NIP atau NIPPK. Sama saja. Nah, jadi nanti yang berbeda hanya di pangkat golongan ruang. Jadi Bapak Ibu yang P3K kan nanti pakai grid. Jadi gridnya nanti ya sini grid Bapak Ibu pertama kali diangkat. Karena yang biasanya sih yang awal tuh grid 9 ya. Ya seperti itu. Kita lanjutkan. Setelah data ini semuanya ini rata-rata sih sudah diinputkan oleh bagian kurikulum ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah tinggal nanti penyesuaian seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, baik tinggal ini kan yang ini tadi yang di sini kayak ulang kembali bahwa pegawai negeri sipil atau nanti diubah diisi dengan pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dipilih aja Ibu. Nah, seperti itu. Jadi nah ini yang bintang yang kedua. Nah, yang kedua ini bahwa untuk jabatan P3K, PPPK itu pangkatnya adalah grade 9. TMT-nya sesuai dengan yang ada di pangkat Bapak Ibu untuk yang P3K. Nah, jadi untuk jabatannya itu ahli pertama. Jabatannya ahli pertama ya Bapak Ibu ya. Ahli pertama itu yang, mohon maaf kalau ada keliru, itu yang saya baca di SK Bapak Ibu yang pegawai E3K. Jadi ahli pertama untuk jabatannya. Beda untuk PNS itu jabatannya guru muda seperti itu. Ya, lanjutkan ke MPH sekolah. Nah, jadi MPH sekolah ini tampilannya untuk kuning ini adalah untuk kepala sekolah. Nah, di sini adalah program dari sekolah dan ini adalah guru seperti itu. Nah, di sini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu untuk MPH sekolah menjelaskan bahwa kepala sekolahnya Pak Said Fahmi Alkap. Nah, jadi di sini ada 7 ya. Nah, ini 7 program yang outcome sekolah itu ada 7. Nah, jadi di sini di bawahnya adalah untuk guru baik itu yang jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum. Nah, jadi sementara ini saya menjelaskan untuk jabatan fungsional tertentu untuk jabatan guru baik itu untuk yang PNS maupun yang P3K. Sebenarnya sih kalau untuk P3K kan kalau untuk Banjarbaru ya itu April 2022. Nah, nanti tetap untuk berjaga-jaga tetap membuat juga nanti periodenya adalah 1 April sampai dengan 31 Desember. Seandainya oleh Dinas Pendidikan ataupun BKD Banjarbaru meminta para bapak, mohon maaf kalau di tempat kami itu ibu-ibu sampai 11, untuk ibu-ibu berempat P3K, kalau memang diminta oleh Dinas Pendidikan dan BKD Kota BKPP Kota Banjarbaru bahwa membuat SKP, nah Bapak Ibu sudah siap. Nah, jadi sudah punya modal, apakah harus maksudnya eh, mendadak bahwa misalnya ketika kau ngumpul SKP ya Bapak Ibu sudah buat. Kalau memang tidak tahun ini tidak mungkin dipersyaratkan hanya 1 tahun ya tidak masalah. Yang penting untuk tahun ini misalnya tidak mengumpulkan SKP ke BKD atau ke Dinas Pendidikan paling tidak punya modal bahwa seperti ini penyusunan SKP. Nah, seperti itu. Jadi belajar pula untuk yang P3K seperti itu. Untuk PNS sudah biasa dari 2004 dari membuat SKP seperti dari 2014. Jadi SKP-nya harus dibuat seperti itu. Nah, jadi yang kedua ini yang untuk yang gray abu-abu ini untuk guru ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk guru ini nah di sini
guru, jadi ini guru IPS, kebetulan saya guru mengampu mata pelajaran IPS, ini nama saya, jadi tinggal ini kan dari data F4, dari data ini akan terlink. Jadi Bapak Ibu akan terlink ke sini langsung seperti itu. Sama juga dengan kepala sekolah, sudah terotomatis seperti itu. Nah, ini jadi yang perlu perubahan adalah yang di sini seperti itu karena oke, lanjutkan karena saya ini PS berarti saya harus mengubah yang IPA ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa aja nanti Bapak Ibu tinggal di replace replace ya, replace. Nah, replace-nya karena ini yang IPA nanti diganti dengan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu PS ya. Nah, saya replace A tidak 7. Nah, nanti akan berubah. Semula kan IPA, sekarang menjadi IPS. Terus tugas saya selama ini adalah ibu-ibu yang di sini, yang di bagian MPH sekolah ini, bahwa menekankan apa sih yang menjadi tugas kita selama 1 tahun dari Januari sampai Desember 2022 seperti itu. Jadi kalau saya sebagai wali kelas, jadi wali kelasnya kelas 7I. Kita ganti aja 7I seperti itu. Nah, ya. Jadi di sini rencana pembelajaran, terus yang kedua terlaksananya pembelajaran IPS, terlaksananya penilaian mapel IPS, terlaksananya analisis naskah IPS, terlaksananya tindak lanjut hasil analisis mapel IPS, tersusunnya laporan hasil penilaian mapel IPS. Nah, jadi terus yang di sini untuk guru, di sini kan kemarin waktu di video pertama ini biasanya adalah berhubungan dengan bendahara. Yang di sini berhubungan dengan ketatausahaan. Jadi di sini tata usaha untuk jabatan fungsional umum itu koordinator tata usaha, karena kan tidak ada lagi jabatan kepala tata usaha. Sudah dihapus untuk eselon 5. Jadi jabatannya hanya menjadi jabatan koordinator ketatausahaan sekolah dan staf seperti itu. Jadi gini. Nah, administrasi sekolah itu nanti dikelola oleh ada koordinatornya sama staf seperti itu. Nah, ini guru, jadi kita untuk jabatan tertentu terlaksana pembelajaran, terlaksananya pengelolaan kelas tugas tambahan, serta terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, Ibu ya. Nah, yang dua ini untuk ranah jabatan fungsional yang lain seperti itu. Kita fokus di 3 ini Bapak Ibu ya. Ya, ya, lanjut. Keterangan ini sebenarnya bagian kurikulum menambahkan seperti itu, bidang khususnya bidang saya bagian SKP, PKG dan penilaian. Jadi ini sumbernya adalah Permenpan Penelitian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009. Jadi Bapak Ibu download aja atau nanti saya share, bagikan, Bapak bisa mendownload maksud saya, dan bisa download mandiri atau nanti saya bagikan ke grup WA sekolah yang untuk permen PAN RB ini sebagai patokan untuk angka kreditnya seperti itu. Nah, jadi untuk PKB ini banyak, hampir 23 ya, hampir 23 kegiatan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang dari tersusunnya rencana plan kegiatan ini 0,1 angka kreditnya, pelaporan diklat, workshop, diklat, pelatihan, workshop itu tergantung dari banyaknya jam Bapak Ibu ya. Kan bersyaratkan sama dengan 30 jam ya. Di bawah itu kalau ada yang ngasih pelatihan di bawah 30 jam itu masih masuk ke kategori seminar atau webinar, ini nilainya 0,1. Jadi misalnya 29. Mohon maaf, itu jangan dimasukkan ke pelatihan diklat atau workshop, tapi masuknya ke 0,1. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan diharapkan sih jangan sampai kurang dari 30 karena minimalnya sama dengan 30
Terus persyarat untuk dapat 1 angka kredit. Jadi kalau kurang dari 30 jam, jadi Bapak Ibu mengelompokkannya di 0,1. Jadi kalau kemarin pengalaman saya pelatihan asesor dari BKD itu 27 jam. Sehingga tidak bisa dimasukkan ke kelompok diklat, workshop atau sejenisnya yang ada jamnya. Walaupun punya jam, tapi karena kurang dari 30 maka masukkan ke sini kategori. Jadi nilainya hanya 0,1. Memang rugi. Itulah ya, Ibu. Nah, terus yang ketiga ini MGMP. Nah, MGMP ini sedikit agak lebih panjang menjelaskan Bapak Ibu bahwa sebenarnya dalam Permenpan RB itu tidak memuat jam, tapi memuat paket kegiatan. Dalam satu paket kegiatan MBA itu ada 4 kegiatan dengan nilai kredit 0,15. Memang sih ada prakteknya yang ditemui itu bahwa ada yang MGMP itu apakah mungkin masih terpola lama. Kalau untuk Kota Banjarbaru yang saya tahu itu untuk MGMP IPA itu mereka sudah menerapkan di sertifikatnya memang 0,15. Itu Pak Ketuanya Pak Rija 0,15 yang saya tahu kemarin, yang saya tahu setelah. Jadi memang sih apakah nanti tim penilaiannya menerima atau tidak, cuma kalau 0,15 ini ranahnya nanti ke pangkat 4B ke 4A itu adalah LPMP ranahnya yang untuk tim asesornya atau yang menilai. Dan memang LPMP itu menegaskan karena pernah pelatihan yang oleh Pak Saiful Rahman bahwa mengatakan beliau lihat cek di Permentan RB nomor 16 itu tidak tidak ada klausal atau tulisan MGMP itu per jam. Paket kegiatan, satu paket, pokoknya 4 kegiatan. Jadi karena kan 3 bulan, jadi ada 3 bulan satu kegiatan, 3 bulan satu kegiatan, 3 bulan satu kegiatan, 3 bulan satu kegiatan, sehingga ada 4 kegiatan. Jadi pada saat nanti ke kalau LPMP mereka menekankannya seperti itu. Jadi ditakutkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau sertifikat tertulis jam, 30 jam, ada yang sampai 100 jam. Pada saat pengajuannya yang Bapak-Bapak Ibu yang sudah pangkat 4B ke 4C akan bisa dicoret orang. Jadi pengajuannya misalnya 30 jam, satu, ternyata di LPMP malah dihargai 0,15. Sehingga kerugian. Nah, makanya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu diinformasikan ke MGMP-nya masing-masing bahwa bisa ditanyakan apakah pakai jam atau pakai paket. Jadi untuk IPA belum, yang setahu saya bahwa memang sudah menerapkan 0,15 paket seperti itu. Lanjutkan. Kalau 4 itu adalah jadi narasumber. Bapak Ibu kalau jadi narasumber misalnya yang webinar atau seminar itu nilainya 0,2. Terus melakukan Ibu membuat buku tapi bukunya hasil penelitian ada ISBN-nya dan Badan Nasional Standar Penilaian itu 4. Terus lanjutkan membuat jurnal ilmiah tingkat nasional 3. Sampai terus tersusunnya membuat PTK kreditnya 4. Lanjutkan Bapak Ibu juga bisa membuat ini makalah atau best practice itu 2 nilainya. Terus menyusun artikel di koran tingkat nasional 2, tingkat daerahnya atau lokal itu 1,5. Bisa juga Ibu melakukan ke jurnal ilmiah. Jadi laporan penulisannya ke jurnal ilmiah nasional, provinsi, dan lokal nilainya seperti tersebut. Ya. Lanjut juga bisa membuat buku pelajaran. Ada yang lolos BSNP, ada yang hanya ISBN,
indeksnya yang ISBN, terus ada yang belum ber-ISBN. Jadi Bapak Ibu kalau punya buku buat buku pelajaran misalkan sudah ber-BNSP untung sekali. Tapi kalau misalnya dianukan ke penerbit, penerbitnya yang ISBN lumayan separuh, 3 buat buku tapi tidak ber-ISBN nilainya hanya 1. Mungkin buku buat sendiri lalu dicetak secara mandiri mungkin bisa, atau ada penerbit yang mungkin yang belum dapat ISBN mungkin ada juga seperti itu. Lanjut penulisan modul. Nah, Bapak bisa membuat modul paling aman tuh modulnya tingkat sekolah 0,5 seperti itu. Lanjut setelah modul pembuatan buku bidang pendidikan. Jadi selain buku pelajaran juga kita ada membuat buku bidang pendidikan. Nah, contohnya kalau di sekolah kita seperti Pak Sam, beliau juga membuat bukan buku pelajaran, beliau membuat buku di bidang pendidikan. Jadi beliau karena basicnya guru bahasa Indonesia, jadi Pak Sam itu beliau membuat puisi-puisi, kumpulan puisi. Cuma yang lebih ditekankan, lebih aman itu adalah tunggal, Bapak Ibu. Membuat tunggal, kalau yang membuatnya kelompok atau bertiga berdua itu nanti dibagi angka kreditnya. Jadi lebih amannya sendiri seperti itu. Jadi mengantisipasinya seperti ini, Bapak Ibu membuat dulu di awal itu adalah modul atau diktat. Buat aja modul diktat dulu, setelah itu disempurnakan kalau bisa menjadi buku seperti itu, buku pelajaran seperti itu. Lanjut, ini buku karya terjemahan, jadi semua mata pelajaran bisa. Jadi Bapak Ibu buku bahasa asing nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nanti lalu dibuat, nanti bisa dijadikan untuk bahan pembelajaran. Itu nilainya 1 seperti itu. Jadi tidak hanya PTK seperti Bapak ya, jadi yang lain juga bisa dikerjakan seperti itu. Cuma ya mungkin kreditnya tidak sebesar PTK seperti itu. Dia wajib itu yang mulai dari 4A itu yang wajib, ke 4A itu wajib sudah ada PTK seperti itu. Terus ini BPG, buku pedoman guru, mungkin untuk pedoman guru atau diktat mungkin nanti video berikutnya nanti mudah-mudahan bisa saya buat untuk menjelaskan tentang BPG. Ini sangat mudah sekali BPG, buku pedoman guru ini. Tapi ya dibuatnya hanya 1 kali untuk dalam 1 periode naik pangkat. Tidak bisa setiap tahun kita buat buku pedoman guru. Bisa tetap kita buat buku pedoman guru dalam setiap tahun, cuma untuk syarat naik pangkat hanya 1 kali bisa dihitung untuk usul naik pangkat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi selama 4 tahun misalkan anggaplah naik pangkat dari 2020 sampai 2024 misalkan, punya 4 buku pedoman guru, tapi tetap dihitungnya adalah 1 oleh tim penilai, tidak keempat-empatnya. Karena kalau keempat-empatnya otomatis banyak banget tuh, 3, 6. Nah, jadi hanya 1 yang dihargai. 1,5 lumayan, 1,5. Terus ada lagi, nah jadi untuk teknologi tepat guna, ada yang kompleks dan sederhana, menciptakan karya seni untuk guru seni budaya, atau guru seni budaya sih lebihnya tepatnya, kalau yang ini lebih tepat ke guru prakarya. Itu tidak menutup juga guru yang selain itu juga bisa. Jadi guru diharapkan kalau untuk Bapak Ibu tidak hanya mengandalkan PTK, tapi juga bisa divariasikan, bisa diversifikasi ke lain-lain seperti itu. Jadi tidak hanya menggunakan PTK, makalah, dan best practice, tapi juga ke aplikasi yang lain. Pedoman guru, jurnal, terus tadi menulis di koran seperti itu. Pesan dari tim penilai seperti itu dan dari LPMP seperti itu ya. Terus menyusun laporan pembuatan alat pelajaran. Ada kompleks sederhana juga, menyusun laporan pembuatan tersusunnya praktikum. Nah, jadi ada 23 sebenarnya, tidak hanya PTK, tapi ya sebenarnya mindset yang ada bahwa PTK harus PTK. Nah, jadi sebenarnya masih banyak bisa yang dilakukan. Ada 23 jenis kegiatan untuk PKB ini Bapak Ibu.
Dia dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebenarnya untuk contoh tuh ada. Jadi Bapak Ibu bisa browsing aja di Google, oh contoh diktat seperti apa, untuk susunannya yang apa, untuk modul seperti apa, untuk pedoman guru seperti apa tuh ada semua. Jadi kita ibaratnya anak-anak saja sekarang sudah maju dengan teknologi mereka, gurunya juga harus lebih minimal selangkah lebih maju seperti itu. Ya untuk pemanfaatan teknologi, Ibu browsing aja baik melalui HP, tablet ataupun laptopnya, pakai WiFi sekolah ataupun pribadi ya, jadi di rumah, eee, membuka informasi-informasi 23 kegiatan. Lanjutkan, lanjutnya ke rencana SKP Bapak Ibu. Sudah ini MPH ini tinggal Bapak Ibu ganti, Bapak ini sudah jadi yang lebih ditekankan itu adalah, nanti nama saya back back kembali maksudnya. Jadi nama ini kan sudah te terlink nanti yang didata sama kepala sekolah, jadi tinggal di sini guru IPS, Bapak Ibu tinggal ganti sesuai dengan mata pelajaran atau rumpun Bapak Ibu. Nah kita SMP, jadi ya SMP itu 12 mata pelajaran ada di SMP ya, 12 mata pelajaran. Kalau guru kelas ya guru kelas, seperti itu. Guru kelas, kalau di SD kan guru kelas. Guru agama Islam, di SD nggih guru pendidikan agama Islam ya, guru pendidikan agama, mohon maaf. Jadi di negeri kan bukan guru Islam ya, guru pendidikan agama Islam. Nah, cuma kalau di rapotnya dan jadi rapotnya itu pendidikan agama dan budi nanti dibagi lagi dapat pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Islam, agama Katolik, ya seperti itu. Jadi guru PS jadi tinggal di sini yang diganti sesuai dengan rumpun mata pelajaran MTQ, seperti itu. Pak, ya lanjutkan. Kita ke rencana SKP. Nah, jadi rencana SKP di sini Bapak Ibu, sini sudah terlink, jadi tinggal sudah terganti, sini sudah terganti juga periodenya, nama sekolah juga sudah terotomatis oleh bagian kurikulum sudah menyetingkan seperti itu. Juga nama Bapak Ibu tinggal diganti, nama kepala sekolah, NIP, nanti atau NIPK, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti saya edit lagi ya, ini nanti kan ada berubah NIPPK. Nanti kami bagian kurikulum akan mengedit kembali NIP garis miring garing NIPPK. Nah, karena kita ada dua jenis kepegawaian. Pangkat golongan sama saja, jabatan di awal tadi sudah saya singgung, menit kerjanya sampai 11. Nah, jadi di sini sudah, jadi di sini sudah ada. Jadi kemarin kan yang di perencanaan sudah saya jelaskan, tapi ini kayak ulang kembali. Nah, jadi di sini banyak Bu ya. Nah, jadi ini sudah disajikan mulai dari utama. Jadi yang utama ini di 90%, sedangkan yang penunjang itu 10% kerja tambahan. Ini khusus jabatan fungsional tertentu guru Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan mengejar kinerja tambahan, karena kinerja tambahan ini sifatnya dalam 1 tahun itu kita kan sudah, maksudnya tidak perlu dikejar target waktu, hanya menampilkan untuk kinerja tambahan ini menampilkan sesuatu yang bisa ditampilkan. Contohnya eee, mendapat gelar kuliah kembali. Nah, jadi Bapak Ibu yang kuliah, ini saya maaf, ini berbicaranya yang untuk kinerja tambahan dulu. Jadi Bapak Ibu yang kuliah, kuliah kembali yang tidak sesuai bidangnya. Mohon maaf kalau saya dan teman-teman yang lain itu kan menyesuai mindset-nya ingin jadi guru. Jadi mampir kemarin ada yang S2 mandiri maupun yang beasiswa itu kan linier. Jadi kalau linier berarti nanti yang di atas. Kalau yang tidak linier, maksudnya di atas itu ada yang utama, kalau yang tidak linier itu nanti yang di penunjang, yang kinerja tambahan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ambil kuliah S1 maupun S2
yang tidak linear dengan S1 Bapak Ibu itu masuk ke kinerja tambahan. Kalau di sekolah kita itu Bu Anita, nah Bu Anita beliau itu S1-nya BK, S2-nya manajemen pendidikan. Kalau memang di Kemenpan RB nomor 16 tahun 2009 ini menuliskan atau bahwa itu tidak linear gitu. Kalau memang Ibu Anita kata beliau ada pembicaraan, kita agak pembicaraan, kata beliau teman beliau itu linear, coba aja. Jadi Ibu Anita nanti pada saat usul naik pangkat ke 4A, jadi usul aja, letakkan aja ijazah ibu di utama. Nanti bisa aja penilai. Jadi kalau saya sebagai asesor SKP dan PKG berpedomannya di Kemenpan RB nomor 16 tersebut, yang mengatakan memang tidak linear. Jadi kalau memang kata ibu ada teman ibu yang yaitu hak ibu. Jadi silakan ibu kelompokkan aja atau masukkan aja di utama. Coba diusul. Tapi usulnya kan 100 tambah 50 jadi 150. 100 yang S1 ditambah 50 yang S2 ibu. Jadi kalau saya sih, saya mau diminta misalnya membuat dupaknya, tetap saya masukkan ke penunjang karena tidak linear. Kalau yang linear itu contohnya adalah punya Ibu Rahmawati. Jadi Ibu Rahmawati beliau mengambil karena beliau S1-nya Eshud, sarjana kehutanan, beliau mengambil lagi di UT, sarjana pendidikan biologi ya Ibu Rahma. Nah beliau itu setahu ulun memang linier, memang linier. Cuma karena S1 beliau itu sudah direkam, maksudnya sudah ada di paknya bahwa 100, tidak mungkin lagi menambah di situ. Jadi beliau diandak di penunjang. Penunjang Bu ya, penunjang dapatkan gelar S1 tapi di penunjang nilainya. Tetap memang linear juga, tapi karena S1-nya sudah dimasukkan 100 suatu saat beliau diangkat CPNS, nah jadi tidak bisa lagi S1-nya itu dimasukkan lagi yang 100 juga, tidak bisa. Jadi dimasukkan ke penunjang seperti itu Bu Rahma. Walaupun beliau linear juga seperti itu. Nah, jadi seperti itu aku. Jadi kami yang linear seperti Pak Rahmat, Pak Rahmat Bu Fitriani, Wakasek, Pak Rahmat, bagian kurikulum IT, terus Pak Jaini Bendahara, nah itu kan beliau bertiga itu S2-nya yang S2 linear sesuai dengan mata pelajaran dan dapat beasiswa. Nah, jadi mereka 50 tambahannya di utama. Kalau saya S2-nya linear tapi dengan biaya pribadi itu juga 50 seperti itu. Nah, jadi berpedoman seperti itu. Jadi menurut saya untuk yang kasus Ibu Anita, karena beliau S1-nya BK, S2-nya manajemen pendidikan, sehingga itu menurut saya tidak linear. Jadi diletakkannya di kinerja tambahan. Ya, tapi kalau memang Ibu yakin dan sesuai kata teman Ibu bahwa diterima linear, kayak masukkan aja gitu misalnya dengan usul, namanya usul dupak, daftar usulan Ibu. Jadi usul aja. Jadi mengusulnya tinggi dulu, bisa jadi rendah. Nah, jadi kalau saya sih yang menyesuaikan dengan peraturan aja yang lebih amannya. Tapi kalau memang Ibu mau ya silakan. Lanjutkan. Jadi sini tugasnya sudah ada. Sini Bapak bisa lihat. Nah, jadi ini tidak perlu dikejar, tidak perlu kejar mati-matian. Jadi ini sebenarnya akan kita sepanjang tahun itu kita jalani seperti contohnya ya seperti profesi kita ke TGRI itu KTA-nya, kartu tanda anggotanya itu sudah include seperti itu sehingga tidak diberikan batasan waktu selama 1 tahun harus mengejar target tersebut. Nah makanya hanya kuantitas saja. Tidak ada batas waktu seperti ini kan waktu kualitas tidak, tapi hanya kuantitas yang dikejar. Jadi apa sih hasil yang
output-nya yang akan dihasilkan, yaitu, ini memperoleh ijazah, terus SK. Nah, jadi kalau ada kegiatan OSN, kalau saya kan OSN, di Bapak OSN, jadi Olimpiade Sains PS, pembinanya, nah itu jadi SK-nya. Terus nanti PGRI atau Bapak Ibu yang ikut IGI, Ikatan Guru Indonesia, silahkan. Yang BK, APKIN juga silahkan diikut seperti itu. Yang untuk pramukaan juga pengurus aktif ada SK-nya, serta yang anggota itu biasanya di anggota anggota pramuka itu punya kartu tanda anggota pramuka seperti itu. Bukan sebagai di sekolahan jadi misalnya jadi anggota pramuka, bukan. Maksudnya di organisasi kepramukaan itu jadi anggota akan dikeluarkan tanda anggota seperti PGRI juga. Jadi nah ada KTA-nya. Nah, dari KTA itu bisa dimasukkan ke seperti ini di SKP maupun nanti untuk naik pangkat seperti itu. Anggota aktif atau pengurus aktif seperti kalau di sekolah kita Bapak Wakil Pak Dupriansah seperti itu. Terus tim penilai angka kredit jabatan guru kita tidak punya maksudnya tidak ada jadi biasanya di dinas pendidikan seperti itu. Jadi ada beberapa guru kalau kita tidak sila karena kita kan untuk guru yang SMP itu pengawas. Mungkin kalau yang di SD ada mendengar yang teman-teman yang diperbantukan menjadi tim penilai angka kredit seperti itu. Terus jadi selanjutnya jadi instruktur pamong kelompok belajar atau kelompok paket kelompok belajar, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan KF. Kalau KF ini kalau dulu disebut juga buta aksara, jadi diperhalus menjadi keaksaraan fungsional atau KF. Jadi ada yang jadi tutor. Jadi kalau tutor itu yang pengajar di sekolah formal, tentor itu di bimbel, sementara tutor itu di PKBM atau di paket-paket itu jadi menyebutnya tutor. A start SD, B SMP, C SMA, KF itu yang buta huruf atau keaksaraan fungsional. Nah, itu jadi SK juga ada. Jadi Bapak Ibu yang jadi pelatih, ini kalau di tempat kita SMP 11 Banjarbaru itu Pak Gun ya, senam atau para plim itu tinju, pelatih tinju dibuktikan SK dan sertifikat pelatih seperti itu. Jadi yang di tempat kita itu sama mungkin 1-3 ya, sama mungkin struktur senam Ibu Anita sudah tingkat kota atau tingkat provinsi. Beliau Pak Gunawan sudah tingkat nasional struktur senam, para plim itu tingkat nasional struktur tinju. Nah, tiga. Terus jadi ada juga yang jadi sebagai instruktur, jadi pelatih, mohon maaf, jadi pelatih yang ini ada instruktur, jadi ada yang instruktur kegiatan seperti itu. SK juga seperti itu. Nah, untuk penghargaan Bapak Ibu lebih diutamakan itu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah seperti itu ya. Jadi yang 3 itu tersaji itu adalah eh, Satya Satya Karya SLKS ya, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Nah, piagam-piagamnya kebetulan nah, kami yang 2009 itu sudah dapat yang 10 tahun. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya untuk mulai penghargaan atau tanda jasa yang lain, nanti ada juga mungkin Pancawarsa 1 seperti nah, jadi seperti itu. Kalau yang piagam-piagam mungkin yang tingkat kota atau tingkat provinsi dari piagam secara pribadi yang diberikan oleh institusi yang lebih tinggi, oleh gubernur, bupati, wali kota seperti itu. Itu yang bisa dimasukkan seperti ini. Nah, ke sini Bapak Ibu. Ya, makan 10% dari angka kredit utama. Jadi ya sebenarnya jangan terlalu mengejar penunjang. 10% nilainya. Jadi apa yang kita dapat penunjang itu modalnya ya seperti ini adanya. Jadi yang pertama itu kita ke utama yang lebih, karena 90% angka kreditnya di utama. Nah, kita ke atas. Jadi yang pertama kali kan tersusunnya perangkat pembelajaran yang berkualitas,
Nah, jadi sini kena disusun satu dokumen Bapak Ibu ya. Kenapa satu dokumen? Jadi berarti satu dokumen. Jadi dokumen itu perangkat pembelajaran. Baik itu buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Terus 95% tingkat kepercayaan, diambil dari kepercayaan, 5%-nya itu tingkat tingkat kesalahan. Penelitian juga 95%. Tidak ada yang sempurna, bisa kesalahan ketikan, kesalahan penyusunan, kesalahan redaksi seperti itu. Jadi 5%-nya tuh. Jadi waktunya 12 bulan seperti itu. Nah, jadi terus rencana kita pakai rencana pembelajarannya satu dokumen. Jadi RPP seperti itu rencana. Satu RPP selama 1 tahun. Sama juga 95 12 bulan. Untuk terlaksananya pembelajaran daring atau tatap muka itu 75 jam per. Jadi di sini ada didapat dari dapat dari berapa kelas ini terganti ya Bapak Ibu ya. Nah, diganti PS tuh saya 4 jam, saya mau 7 kali 4 28 ya. 7 kelas. Nah, jadi 7 kelas, 7 kali 4 28. Jadi dari sini 7 kali 4 28 kali 3 seperti itu. Jadi berapa? Sini tinggal ditulis Ibu ya. Terus 8 kali penilaian kalikan 7 kelas juga ada manual. Jadi ini sudah otomatis 7 kali 8 nanti di sini ada. Nah, tinggal berubah. Jadi tinggal ubah di sini Ibu ya. Nah, terus yang tadi 8 karena Bapak kita ngajar saya pribadi ngajarnya kelas berarti 7 kelas kalikan 8. Nanti di sini berapa? 7 kali 8 berapa seperti itu. Terus ini 4 kali remedial untuk pas PTS pertama, pas pertama, PTS kedua, pas kedua. Jadi ada 4 remedial. Kegiatan remedialnya 4 kegiatan seperti itu. Ya, nah jadi 4. Kalau mau lebih silahkan dibuat, Ibu ya. Nah, ini 98%. Bisa aja mungkin diganti 95, oh boleh silahkan. 98 boleh. Jadi, sesuai dengan jadi mau 95 juga, tapi ya lebih aman 95 sih keakuratan. Terus lanjutkan ke laporan ini rata-rata 32 kali 7 Bapak Ibu ya, itu berapa tinggal diganti aja. Nah, seperti itu. Di 7 kelas berapa? Nanti di sini tinggal dikalikan. 5 kali 7 ini berarti adalah 7 kali 32 224. Nah, sini 224. 224. Nah, jadi sini sudah ada ini tidak teranpan. Tidak terkopi. Ya, terkopi aja. Master ini berarti 8 kali 7. Sini 8. Di sini adalah 7. Kan? Nah, berarti 56 kali. 56 kali. Sekarang 56 kali. 7 kelas. Ini 56 penilaian. 8 kali penilaian, 7 kelas. Jadi 58 kali. 8 kali penilaian kan? Jadi 56. Terus ini sama juga 56. Kita copy. 56 juga. Kali. Ini tinggal 4 kali. Kita kalikan ya. Kita buat rumus dulu. Kali 7 kali 30. Nah, sama dengan 840 jam pelajaran. Sini ya kita ganti 840 jam. Nah, jadi 840 dulu ya. Nah, ini terus ini kan 7I karena tidak manual berarti kita ganti kelas 7I. Karena 2 laporan itu 2 semester. Kita ambil 5 aja deh supaya
karena 5% tingkat kesalahan. Itu tadi pengetikan, kesalahan ejaan, kesalahan penyusunan. Nah, jadi karena intinya adalah manusia tempat salah dan lupa. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Lanjut tetap 12 bulan, Ibu. Nah, jadi eh, kita lanjutkan karena saya sebagai guru dan tidak menjadi waka-waka maupun kepala-kepala, tinggal Bapak Ibu blok aja di sini, blok sampai dengan tidak, kurikulum tidak, pengawas penilaian tidak, membimbing induksi tidak, terus apa yang saya kerjakan? Eskul, ya saya eskul. Nah, sampai sini dulu. Di sini Bapak Ibu klik klik kanan. Nah, ada hide. Hai, hide. Sembunyikan seperti itu. Nah, kita sembunyikan di hide. Nah, jadi kelihatan ini. Nah, hide. Jadi sebagai eskul aja. Nah, ini eskul. Dan tersusunnya laporan kegiatan. Kita ganti ini ibu ya. Kegiatan membimbing eskul. Membimbing ekstra kurikuler. Nah, ini satu laporan. Ini satu laporan saya school drum band. Sekuler, sekuler, tulis aja drum band. Sesuai dengan Ibu drum band. Terus seperti Pak Bapak Tampan, Pak Ilham itu desain grafis ya. Nah, atau yang lain Ibu Ayu seni tari. Jadi tari. Jadi ditulis gitu supaya school drum band. Nah, jadi seperti itu. Jadi sini utamanya sini satu laporan. Jadi laporan kan kita buat laporannya jadi yang gambar ke atas. Jadi kan perangkat dibuat perangkat buku 1 2 3 4 terbuat. Karena kita sudah berbasis IT, jadi kita sudah melalui website sekolah sudah mengirim dalam bentuk file PDF ke sekolah, ke bagian kurikulum sudah terekam di website sekolah, aman untuk laporan perangkat. Nah, gitu. Makanya nanti sesuai ekspektasi kata kepala sekolah. Lanjutkan ke RPP. Include kan di buku 1 2 3 ada RPP. Lengkap, sudah sesuai ekspektasi dari kepala sekolah. Penilaian juga itu kan sudah Bapak Ibu dokumentasikan penilaiannya sudah sesuai ekspektasi sebenarnya. Naskahnya soalnya didokumentasikan juga sesuai nanti ekspektasi. Nanti yang remedi, laporan remedial. Baik itu laporan remedial maupun laporan pengayaan siswa. Ya, sesuai ekspektasi serta laporan hasil penilaian juga sesuai ekspektasi tadi. Nah, untuk laporan wali kelas juga harus membuat Bapak Ibu nanti ini linknya akan ke kepala sekolah. Jadi laporan wali kelas. Laporan wali kelas itu sangat membantu nanti untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi setiap wali kelas karena kita 7I, kita ada 7I sampai 7I sampai 8H dan 9H. Jadi itu semuanya punya laporan satu bundel kepala sekolah megang. Jadi pada saat kepala sekolah penilaian PKKS atau kinerja kepala sekolah itu aman. Terlinknya seperti itu. Ya. Jadi yang ini, nah eskul drum band kan setiap eskul itu punya laporan. Eskul paskib, eskul tinju, eskul senam itu masing-masing karena kan di bendahara minta laporan. Nah dari laporan itu kita megang arsipnya satu diserahkan ke bagian kurikulum nanti juga terlink untuk penilaian kinerja kepala sekolah seperti itu sama 90%. Nah, terus saya tidak inovatif ya, nah, ya, tidak. Nah, seperti ini. Jadi ini saya hide. Tidak mohon maaf kalau ada salah kesalahan. Kita hide dulu ya. Kita sisipkan atau kita nah, nah tidak melaksanakan seperti itu. Terus ke PKB, kebetulan PKB tahun ini Bapak Ibu saya tidak
mengikuti satupun diklat, jadi tidak mengikuti workshop seperti itu. Jadi saya lebih ke tidak ada ya, jadi ikut MGMP juga, mohon maaf. Jadi kebetulan persiapan mutasi, jadi fokus seperti itu, tidak ikut diklat. Jadi karena menurut saya akan dinolkan juga, jadi akan karena kalau mutasi itu akan dihentikan jabatan fungsionalnya menjadi jabatan fungsional umum, sehingga tidak ada angka kredit untuk mengajar, jadi dinolkan seperti itu. Jadi hemat saya sih, menurut pribadi tidak ikut pelatihan, tidak mengerjakan apa karena pure murni seperti itu. Jadi jaga-jaga. Jadi tahun 2022 saya tidak melaksanakan PKB seperti itu. Tapi yang saya kerjakan tidak ikut seminar maksudnya ya. Cuma saya lebih ke membuat diktat dan buku pedoman guru. Ya, setiap tahun buat seperti itu. Jadi bondul satu saya buat. Jadi ini saya ide dulu ya. Nah, di sini KTK tidak membuat, keempat A, makalah tidak, perspektif tidak, jurnal juga tidak, gua pelajaran tidak. Nah, di sini. Jadi kita ide dulu ya, kita simpan dulu. Nah, modul diktat satu, yang ini nanti saya buatkan nanti di sini ya. Ini kita nanti copy di sini. Kita pastekan di sini. 36. Satu. Oh, I sebentar. I3. Nah, jadi nanti muncul. Jadi yang ini akan kita idekan seperti itu. Nah, karena kan saya tidak pelatihan, seperti itu kita ide aja. Nah, terus saya tidak membuat buku, tidak membuat terjemahan. Nah, seperti ini tinggal di hide, hide. Sisipkan dulu, tidak membuat tepat guna, tidak membuat tepat guna. Lihat dulu. Nah, tidak buat tepat guna, tidak dapat alat pelajaran sampai ke sini ya. Nah, ini juga kita sisipkan juga dulu. Nah, jadi yang saya kerjakan hanya ini aja Bapak Ibu. Membuat modul diktat, satu laporan, modul saya buat itu semester 1. Ya, yang 2022 itu semester 1 ya. Jadi semester 1-nya di 2022. Semester 1 untuk K13 buat modul diktat, buat pribadi dan disimpan di perpustakaan. Jadi nilai kreditnya 0,5, lumayan 0,5. Terus untuk pedoman guru kan tadi 1,5. Jadi nilainya 2 sudah saya pegang. Karena saya 3D, jadi perlu modal ke 4A seperti itu. Jadi hanya 2 ini yang saya kerjakan. Lebih aman seperti itu. Nanti untuk apakah nanti tempat yang baru, nanti baru mengejar untuk karena keempat A wajib PTK, jadi itu yang harus saya kejar seperti itu. Ya. Untuk kerja tambahan saya tidak mengambil ijazah atau gelar ya. Sudah S2, kita hide aja. Terus, nah karena kayak pernah, bukan pernah, saya tahun 2022 ada SK OSN, kita ganti aja di sini OSN IPS. Nah, IPS, satu SK, kita pegang. Satu SK ada satu. Profesi, saya bukan pengurus, jadi sini kita hide aja. Saya tidak pramuka, tidak, walaupun saya punya LT1 waktu di Banjarmasin. Mohon maaf Pak Dupri, saya tidak ke pramuka seperti itu. Fokus ke drum band aja ya. Nah, jadi pramuka tidak jadi jabatan ini. Tutor saya sudah 2014 tidak lagi jadi tutor paket ABC karena mengundurkan diri seperti itu. Fokus di Banjarbaru karena di Banjarmasin kan saya sebagai tutor. Jadi
pulang karena dulu belum wajib sampai jam 4. Jadi masih jam 2 pulangannya jam 14. Jadi 1 jam perjalanan ke Banjarmasin jadi tutor paket B dan paket C seperti itu. Jadi tidak lagi jadi kita tidak juga instruktur, tidak kita itu juga tidak juga tidak Satya karena sudah kemarin tahun 2021, bukan 2020 kami yang 2009 itu dapat sertifikat Satya yang 10 tahun karena kami sudah 13 tahun sekerjanya. Ya, yang 2009, ya angkat 2009. 2008 tes, 2009 SK. Nah, jadi hanya ini yang selama 2022 saya yang kerjakan rencana yang kenapa SKP guru itu tidak sama dengan SKP jabatan fungsional yang ada di dinas lembaga. Itu mereka di awal memang sudah dalam bentuk aplikasi dan mereka sudah terstruktur. Kalau guru tidak bisa karena kan belum prosesnya selama 1 tahun. Prosesnya berjalan, jadi makanya guru itu ada kekhususan sendiri sehingga makanya kepada Bapak Ibu dalam setahun itu memanfaatkan rencana di awal nanti ada selama 1 tahun itu benar-benar dikejar targetnya seperti itu. Mumpung apakah nanti sudah di online kan atau sudah di dalam bentuk aplikasi, nah itu nanti akan susah untuk merealisasikannya karena di awal sudah memprogramkan PTK mau tidak mau harus harus dikejar benar-benar karena ini kan masih dalam artian manual, jadi masih bisa dalam setahun itu mengejar. Di awal kan PTK ya otomatis setahun ini harus mengejar PTK. Karena kan kalau kabupaten lain Banjarmasin, Kabupaten Banjar itu sudah hapaknya sudah per tahun. Nah, per tahun ini yang agak kesulitan kita. Jadi harus benar-benar mengejar target yang akan kita capai seperti itu. Yang kita targetkan seperti itu. Tahun ini harus PTK. Bisa ditunda seperti itu. Jadi real setahun dari perencanaan, pelaksanaan sampai seminar hasil PTK-nya seperti itu. Baru ini contoh yang saya kerjakan selama 1 tahun seperti ini. Jadi hanya buat buku panduan guru sama modul diktat saja yang dikerjakan seperti itu. Saya tidak ikut diklat seperti itu. Jadi setahun ini tidak berarti diklat apa-apa. Seperti itu. Jadi ya ini ternyata ke tahun berikutnya proses untuk mutasi seperti itu. Kita ke lampiran. Nah, untuk lanjut ke tahap bagian ketiga lampiran ini nanti di lampiran sasaran kerja kuantitatifnya nanti diisi juga. Lanjutkan ke umpan balik. Nah, ini kita ke proses umpan balik. Nah, jadi umpan balik ini nanti diisi oleh nanti yang untuk yang ini, nah yang diberi tanda ini seperti ini. Nah, ini dari oleh kepala sekolah. Kita tadi kayak saya bilang tadi sesuai ekspektasi tadi. Nah, jadi tersusunnya tersusunnya. Nah, jadi ini di sini realisasinya, tadi bahwa terdapat satu dokumen perangkat pembelajaran, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Kata kepala sekolah nanti sesuai ekspektasi. Tingkat kebenarannya 95%, 5%-nya tingkat kesalahan. 12 bulan sama. Ini terus perencanaannya satu dokumen RPP yang detailnya Ibu ya, realisasinya. Terus dilanjutkan. Yang ketiga tadi nanti tatap muka Bu anunya adalah bahwa satu SK pembagian tugas mengajar bukti tatap muka itu di mana? Di SK pembagian tugas mengajar dan jadwal jadwal kita mengajar. Jadwal pelajaran Bu ya. Jadwal pelajaran secara umum maupun jadwal pelajaran yang pakai timetable seperti itu. Jadi itu sebagai bukti fisik dari untuk yang kegiatan 3 terlaksananya pembelajaran. Terus yang tadi untuk penilaian 56 kali ya. Nah, tadi 40 kali, kita 56 kali penilaiannya. Terus tadi kita
95 sesuai ekspektasi, kita sesuaikan saja. Sesuai ekspektasi kata kepala sekolah. Terus ini 12 bulan ya, setahun. Nah, kan 4 kali sesuai ekspektasi. Yang lulus remedi 100%, atau mau 98%, silahkan. Lulus semua, oke, silahkan. Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu. Terus ada 224 laporan. Maksud ini 224 laporan ini adalah 224 siswa Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampuh. 220, saya 224 yang saya ampuh. Jadi harus dilaporkan sebanyak siswa itu. Jadi kan satu kelasnya 32 atau 34. Nah, jadi itu yang dilaporkan, oh si A, si B, si C ini bahwa ini kemampuannya, ini kekurangan, ini kelebihannya. Jadi itu maksudnya ke 224-nya itu tersaji seperti itu. Lanjut wali kelas tadi kan 2 laporan, laporan wali kelas semester 1, laporan wali kelas semester 2. Kalau ini laporan wali kelas mungkin video yang lain mudah-mudahan bisa dibuat. Nanti bagaimana menyusun laporan wali kelas seperti itu. Mudah saja, simpel. Lanjut ke ini, lanjut ke tadi karena saya tidak ada webinar ya. Nah, kita copy dulu ini, kita paste. Nah, jadi ini kita lihat ini adalah berapa ya? Kita lihat rumusnya B67, berarti sini B67. Nah, nanti untuk judulnya. Nah, tadi kan saya tidak melaksanakan diklat apapun, webinar tidak ikut. Jadi agak santai seperti itu. Nah, jadi ini kita header juga ya. Nah, ini ada manual headernya. Nah, jadi ini terus MGMP tadi tidak. Sebentar. Oh ya, webinar benar. Ini benar. Saya tadi ke ini ya. Oh ya, nanti ini saya akan ketikkan nanti akan diedit lagi ini supaya mudah. Jadi nanti saya ambil di sini yaitu apa tadi ya? Buku modul jadi 7 dengan kita copy buku buku pedoman guru Bapak Ibu ya. Ya ini. Nah, PPG buku pedoman guru. Di sini kita paste jadi 67. B6 mohon maaf. B67. Nah, tapi itu supaya nanti muncul judulnya, kepala judulnya. Nah, jadi nanti kita tinggal hide. Nah, itu. Maaf kalau ada kesalahan. Mohon Bapak Kepala Sekolah mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Kita ini ya, PKB, webinar juga tidak. Ini kita hide aja ke sini sampai dengan tadi. Nah, ke sini. Iya. Nah, hide juga kita sisipkan. Kan kita delete ya. Nah, nanti kalau perlu nanti sewaktu-waktu tinggal unhide seperti itu. Ini, nah, terus kita ke sini lagi. Ini juga kita hide juga. Oh, maaf, ini harus di semuanya. Nah, ini kita hide. Iya, sama yang di bawah seperti itu. Nah, sampai alat peraga ini juga kita hide juga. Nah, iya. Untuk ini kan 1, 2, 3, 4 ya tidak masalah. Jadi bisa Bapak Ibu edit aja karena ini kan tadi nomornya itu kita 9, di sini 10. Nah, 10 kegiatan. Oh, ya. Jadi ini juga belum terhide ini ya. Oh, maaf. Nah, praktikum juga belum terhide. Seperti itu. Nah, oh, belum juga. Nah, itu. Nah, udah ada ini seperti ini Bapak Ibu tinggal buat garis aja seperti itu karena memang head itu nah jadi tinggal beri bottom border. Nah, seperti itu. Jadi saya ini ada satu tapi lebih amannya ini kita 3 kegiatan ya. Nah, ini kita hapus aja yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini ada 3 kegiatan. Nah, apa yang mudah. Ini 2 dan yang ini 3. Nah, kan Bu? Nah, ya. Jadi kita sesuaikan juga di rencana. Nah, di rencana juga nanti akan kita sesuaikan seperti itu. Nah, ini kita sesuaikan. Oh, ini bukan, ini kan rencana. Ya, rencana ini. 1, berangkat 1, 2. Ntar kita lihat di umpan balik. Di umpan balik. Oh, sini harusnya muncul. Ya, muncul B16 berarti nanti kami ubah SKP-nya di rencana yaitu kalau di sini D ya, soalnya pembelajaran kertas nanti nanti kami ubahkan seperti itu. Nanti muncul aja sendiri, muncul ya. Kita ke sini dulu. Ke umpan balik kembali ke umpan balik tadi. 1, 2, ini 3 ya. 3 dan ini 4. Nah, kita tambahan juga. Tadi saya tidak kuliah. Nah, ini kita ID juga. ID sama saya tadi ada profesi saja PGRI anggota tidak pengurus ya. Kita ID juga. Terus pramuka tidak sampai dengan ke bawah. Seperti itu. Nah, jadi nanti sama. Kita ID juga. Nah, jadi kita ubah aja gini. Ini kan 2, kita ubah 1. Nah, ada masalah. Jadi 1 yang di SKP itu juga 1 nanti. Nah, kita ubah 1 sama aja. Nah, nanti kami rumuskan seperti itu. Sama kan OSIPS, PGRI di umpan balik juga seperti itu sama. Di umpan balik juga. Nah, 2 ini. Sini ada 4 kegiatan. Seperti itu. Ini yang kedua. Nah, ini 2. Nah, nanti kami pakai. Sudah, kita lanjutkan ke berikutnya untuk penilaian. Nah, ini penilaiannya nanti di sini. Nah, penilaiannya muncul lagi sama. Nah, jadi di sini nanti kami editkan juga, Ibu ya, dieditkan kembali untuk penilaiannya. Sama juga nanti nilainya, serta nanti ini penilaian. Nah, jadi ini kepala sekolah ranahnya. Nah, kepala sekolah yang menilai. Ini diagramnya. Mesin datanya juga nanti kami linkkan periodenya, belum terlink ini. Nah, nanti di link, sudah terlink seperti itu. Ini terlink sama sekolah. Nah, sini ekspektasinya baik. Nanti di sini akan dilinkkan. Pilih sekolah nanti ngambil yang mana? Apakah E125 atau E berapa seperti itu. Jadi dari umpan balik. Nah, ini sekolah. Jadi nilainya nanti di sini. Nah, tanpa sekolah ya. Lanjut ke berikutnya dokumen kinerja. Nah, sekarang ini yang terakhir triwulan 1, 2, 3, 4 dan akhir. Nah, jadi ini 1 Januari nama NIP sudah terlink semua, kepala sekolah, terus penilai Pak Alam sah, Kabid SMP, Bina SMP, kinerjanya baik, ini juga baik, tidak ada catatan. Jadi nanti ya tanda tangan kita, nah, tanda tangan kepala sekolah. Baru nanti tanggal 2 seterusnya Ibu ya. Kami kurikulum menunggu, bagian kurikulum menunggu proses. Jadi selama 2 hari ini, Sabtu Minggu Bapak Ibu berjuang untuk menyusun SKP 2022 bagian dari pertanggungjawaban selama 1 tahun kinerja Bapak Ibu. Nanti yang untuk tahap awal ini adalah yang untuk naik pangkat sudah, itu Bu Rahma sudah selesai. Yang untuk berkala yang untuk Januari kan masih memakai SKP 2021, tidak masalah. Yang periode Maret, Bapak Ibu yang Maret 2023 untuk berkala.
SKP ini ditunggu untuk diselesaikan. Jadi nanti awal Januari mohonkan bisa secepatnya diselesaikan apa yang Bapak Ibu kerjakan selama 1 tahun ini. Dokumentasikan pekerjaan Ibu, Bapak Ibu. Nah, nanti nanti kami di bagian kurikulum kasihkan saja dalam bentuk print out papernya dan filenya. Jadi filenya ada, print outnya juga ada. Jadi nanti kalau seandainya suatu waktu ada perubahan, bisa saja nanti kami menginformasikan atau kami pihak kurikulum yang memperbaiki. Jadi hasil perbaikan kami kasihkan kembali kepada Bapak Ibu seperti itu. Jadi kami mohon dari kurikulum terutama Ibu Fitriani mewanti-wanti dan kepala sekolah mohonkan kepada Bapak Ibu selama 2 hari ini mungkin ya beberapa hari berikutnya untuk bisa menyusun realisasi segala pekerjaan Bapak Ibu selama 1 tahun sudah diuji wantak atau sudah direkam di SKP 2022 ya. Nah SKP 2022 jadi di awal Januari nanti atau minggu pertama atau minggu kedua sudah bisa terkumpul semua. Nah nanti bisa kami bawa ke Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru untuk memintakan tanda tangan kepala bidang Pak Alamsyah. Nanti kalau sudah selesai, nanti tinggal kami bagikan kepada Bapak Ibu nanti yang men-scan-nya bisa di-scan di lewat HP. Pokoknya kan HP sudah punya scanner atau punya aplikasi yang gratis untuk scanner atau memakai printer yang ada kualitas scan-nya seperti itu. Nah, jadi scan jadi nanti yang berkepentingan yang mau naik pangkat periode April 2023 ataupun Oktober 23 dituntut SKP 2023. Yang mau berkala di Maret 2023 dituntut SKP 2023 diminta sebagai persyaratan. Saya pun karena saya ada PMK masa kerja bertambah dari honor kemarin, jadi saya mohon agak mundur ya, saya bulan Juni 2023 untuk berkala karena saya bertambah 1,9 bulan, 1 tahun 9 bulan masa kerja 1 kali berkala. Jadi berbeda dengan Bapak Ibu yang 2009. Saya 1 kali berkala, jadi saya berkalanya di Juni 2023. Ibu yang teman-teman yang lain di Maret. Kalau Ibu Yulia itu di April 2023. Bu Yulia, pengangkatan Balangan itu di April 2023. Sementara yang Bapak Ibu yang lainnya itu yang 2009 maupun yang ganjil itu ada yang Maret, mungkin ada yang di Desember seperti itu. Jadi otomatis Maret ini dan SKP harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi tantangan. Nah, jadi agak lebih simpel Bu ya dibanding SKP 2021 yang banyak seperti itu. Peralihan 2021 kan pemenggalan 6 bulan yang lama, SKP lama dan yang baru. Yang 2021 ini yang format baru. Jadi lebih simpel, lebih cuma ya agak perbedaannya di rencana ini ya kalau dulu kan muncul muncul angka kreditnya. Nah, ini kita berimprovisasi kurikulum jadi sini supaya lebih lebih enak nah ya. Karena MPH tidak di-print Bapak Ibu ya. Jadi yang di-print itu koper, nanti data, rencana SKP, lampiran, umpan balik, sampai dengan nanti ke penilaian dan dokumen kinerja, evaluasi kinerja. Jadi itu yang hanya di-print. Jadi lebih simpel hanya 6 6 kelompok yang di-print. Kalau dulu kan banyak, hampir 17 atau apa. Pokoknya banyak seperti itu yang 2021. Jadi yang 2022 ini lebih simpel seperti itu. Lebih mudah pengerjaannya dibanding yang 2021 seperti itu. Baik. Nah, jadi sampai di sini sudah jadi karena mungkin terlalu panjang itu ya.
Jadi, kami mohonkan sesuai dengan pesan dari kurikulum maupun dari kepala sekolah, saya selaku bagian kurikulum untuk bidang SKP, PKG, dan penilaian. Jadi memohonkan kepada Bapak Ibu dalam beberapa hari ini, mungkin dalam ya 2 minggu lah atau 1 minggu, kan 2 hari, kayaknya 1 minggu, mungkin minggu kedua sudah bisa terkumpul, karena mohon maaf Bapak Kepala, jadi SMP 11 ini memang terkenal kita agak, eee, terlambat dibanding sekolah, jadi 11 yang belum terakhir. Ini mudah-mudahan, untuk tahun ini kita bisa lebih cepat dibanding sekolah lain seperti itu. Jadi saya minta semangat kepada Bapak Ibu dimudahkan, sambil diutak-atik nanti saya bagikan filenya dan videonya bisa saya share di YouTube, nanti saya bagikan juga linknya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pelajari secara nanti kalau ada yang kurang paham nanti bisa aja nanti pada saat sekolah atau di WA aja, mana yang kurang atau yang tidak paham, nanti kami jelaskan, bagian kurikulum akan menjelaskan SKP 2023. Jadi ini sangat penting sekali, kata kami tadi bahwa ini bagian dari PKG seperti sudah evaluasi, kita sudah supervisi dari PKG ke SKP, nanti SKP banyak punya mau mutasi, mau pensiun, mau apapun semuanya SKP yang diminta seperti jadi Bapak Ibu angkat berkala SKP juga. Jadi memohonkan Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan kewajibannya untuk menyusun sasaran kerja PNS ini, ASN ini Bapak Ibu ya, baik P3K maupun PNS gitu. Jadi untuk P3K, saya ulang untuk P3K tadi, buat aja dulu untuk jaga-jaga, seandainya nanti diminta oleh BKD, baik Kota Banjarbaru maupun Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, sudah siap. Kalau memang tidak, simpan aja seperti itu, kan lebih untuk jaga-jaga. Waktu-waktu nanti pada saat diminta untuk perpanjangan SK, nah kan paling tidak kalau menurut aturan P3K-nya, peraturan undang untuk peraturan P3K itu bahwa mengamanatkan memang harus punya SKP juga sasaran kerja pegawai. Nah, jadi ya pada Bapak Ibu P3K tetap membuat, jadi ya kalau memang tidak untuk pelatihan. Jadi mungkin nanti pada saat di 2023 sampai 23 kalau nanti Januari sampai Desember mungkin itu yang terpakai. Tapi apakah nanti ini dipakai juga April sampai Desember, walau alam. Jadi tetap juga dibuat seperti itu untuk bahan latihan, untuk ibu-ibu yang P3K seperti itu, ya. Nah, sampai di sini, video tutorial maksudnya ini seperti ini, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.